Halo warga nobar, gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Minum kopi pakai garam, waalaikumsalam. Weh, ada terusannya nih. Diterusin bang kalimatnya, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Ya bener lagi. Tapi ya Mas Buran kasih tahu ya, kadang hukum itu adil kepada mereka yang bisa membelinya. Nah, ada film yang cocok nih buat kalian semua. Film ini menceritakan tentang sebuah kelompok atau geng yang anti pemerintah karena menjadi korban ketidakadilan, di mana mereka melakukan aksi melawan hukum dengan menghukum para pejabat dan penjahat dengan cara yang sangat brutal. Ya udah, daripada berlama-lama lagi, langsung saja siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah One on One. 부패한 패거리 협조하는 부정한 군인이야. 뭐라고 있을까? 그래요. 어때? 돼지고 싶냐? 어? 진짜 쏴봐. 니들이 가짜야. Cerita dimulai di tanggal 9 Mei di mana seorang gadis remaja tiba-tiba diculik oleh orang tak dikenal. Gadis itu bernama Oh Minju yang terpaksa meregang nyawa di tangan orang-orang tak bertanggung jawab. 정리했습니다. 수고했어. 1 tahun kemudian, salah satu penculik Oh Minju yang bernama Oh Yeon tampak bahagia bersama pacarnya. Berkat penculikan yang ia lakukan, Oh Yeon bisa meraih kesuksesan. Terlihat jelas ia tak menyesali pada penculikan dan pembunuhan yang ia lakukan. Bahkan karena keseringan dapat duit haram, Oh Yeon malah merendahkan seorang pelayan yang gajinya kurang dari UMR Jogja. 좀 똑바로 못해요? 내가 안 잡았으면은. 죄송합니다. Usai dari restoran, Oh Yeon mengantar pacarnya pulang dengan selamat. Dan tanpa diduga, Oh Yeon melihat dua tentara yang tampaknya berdinas malam. Dia panik soalnya RUU TNI baru saja disahkan. Tapi rupanya mereka bukanlah tentara, melainkan kelompok anti pemerintah. Oh Yeon tiba-tiba dibawa ke markas mereka yang sangat mencekam. Di sana, Oh Yeon melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kejamnya para tentara tersebut terhadap anggotanya. Oh Yeon sempat ketakutan hingga ia dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Di dalam ruangan tersebut, akhirnya Oh Yeon berhadapan dengan ketua organisasi ini yang kita panggil saja namanya Doni, yang diperankan oleh mamang kita semua, yaitu Mamang Mang Dong-seok. Di situ terlihat jelas Doni telah mengenal Oh Yeon dan mengetahui kejahatannya di tanggal 9 Mei 1 tahun yang lalu. 작년 5월 9일 기억하지? 그때 네가 한 일들 여기다 다. Hal itu tentu membuat Oh Yeon merasa terkejut. Ia sama sekali tidak tahu siapa Doni dan hampir saja menolak untuk mengakui perbuatannya. Penolakan itu sontak membuat Doni marah dan tak segan-segan langsung menyiksanya dengan tongkat berduri. Setelah menyerah gara-gara disiksa dengan begitu kejam, Oh Yeon pun mengakui kejahatannya. Doni meminta Oh Yeon menulis pengakuan itu di atas kertas dan menyegelnya dengan darah Oh Yeon sendiri. Di hadapan Doni, Oh Yeon mengaku bahwa ia hanya mengerjakan perintah dari seseorang. Dan Oh Yeon menyarankan Doni supaya mencari dalang di balik penculikan, yang seketika membuat Doni merasa marah karena Oh Yeon juga ikut andil di dalamnya. 시키는 대로 했을 뿐입니다. 너 지시하는 자리에 올라가면 밑에 사람한테 시킬 거 아니야. 오늘 있었던 일은 알았어! Akhirnya setelah interogasi dan dibuat babak belur, tubuhnya dilempar ke jalanan. Dan sekarang Oh Yeon merasa begitu ketakutan karena tak mengira ia bakal ditangkap. Padahal aslinya Oh Yeon memang orang yang pantas dihajar rame-rame. Di lain waktu, Oh Yeon pernah terlihat dengan pacarnya yang lain dan ia kembali bertemu dengan si pelayan resto yang diketahui bernama Chun. Seperti sebelum-sebelumnya, Oh Yeon bertingkah menyebalkan yang membuat Chun naik pitam. 반말이십니까? 기분 나빠? 짝퉁이지. Sialnya karena Chun hanya pelayan, ia terpaksa menahan amarahnya dan mencari cara lain untuk membalas kesombongan Oh Yeon.
Tapi sayang beribu sayang, perbuatan Chun diketahui oleh pemilik restoran yang langsung bertindak cepat. Chun sontak disuruh minta maaf kepada Oh Yeon tanpa tahu akar masalahnya. Dan yang paling mengesalkan, Chun justru diminta ganti rugi karena dianggap telah menyalahi aturan prosedur di restoran tersebut. Sedangkan di waktu lainnya, ketika Oh Yeon masih bekerja jadi mandor di sebuah bengkel, dia juga menganggap anak buahnya adalah orang rendahan. Dengan sangat santainya, ia mencoba merebut pacar dari anak buahnya itu, yang si anak buah tentu merasa sangat geram. 그래. Namun lagi-lagi karena si anak buah yang kita sebut saja namanya Andi cuman montir bengkel, ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membalas mandornya itu. Bahkan di saat ia ingin coba-coba jadi orang kaya, Andi malah ditipu orang. Dan dia ketahuan mencuri onderdil mobil yang membuat Oh Yeon memecatnya. Dan sekarang scene beralih kepada Jung-yi, salah satu pelaku penculikan Oh Min-ju. Malam ini, Jung-yi sedang makan malam bersama istrinya yang sedang hamil tua. Namun berbeda dengan Oh Yeon, selama setahun terakhir Jung-yi merasa tidak tenang. Ia selalu gelisah sampai membuat istrinya terheran-heran. 뭐가 아니야. 무슨 일을 억지로 한 거야. 걱정하면 나이한테 안 좋아. Akan tetapi berhubung istrinya hamil, Jung-yi berusaha menutupi kejahatannya tersebut. Bahkan ia meninggalkan istrinya malam ini karena ingin menenangkan diri lebih dulu. Rupanya Jung-yi pergi ke kuil yang seketika membuat Jung-yi ditangkap dengan mudah oleh sekelompok orang. Dan akhirnya terkuak bahwa sekelompok orang tersebut menamakan diri mereka sebagai Shadow, yaitu kelompok penentang pemerintah yang ingin menegakkan hukum dengan caranya tersendiri. Kalau sebelumnya kita melihat Shadow berpura-pura jadi tentara anti komunis, sekarang mereka mengenakan kostum sebagai mafia untuk menginterogasi sekaligus mengancam Jung-yi. Lagi-lagi Doni menyuruh tersangka untuk mengakui perbuatannya di tanggal 9 Mei. Jung-yi merasa begitu terkejut. Ia tak menyangka kalau ada orang asing yang mengetahui kejahatannya. Dan karena Jung-yi tak kunjung mengaku, Doni pun seketika menyiksanya dengan amat brutal. 씨발 새끼야 진짜 죄책감을 오는 거냐고 이 씨발. 한 놈이라도 양심 있는 놈이 있으면 좋겠다. Sampai akhirnya Jung-yi mengakui perbuatannya. Dan setelah ia dipulangkan, Jung-yi tak sanggup lagi menahan rasa bersalahnya. Maka dengan sangat terpaksa, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan paginya, kabar kematian Jung-yi itu pun tersiar di koran. Tanpa sengaja, Oh Yeon membaca berita tersebut dan tentu merasa terkejut. Sementara itu, selain Oh Yeon dan Jung-yi, terlihat seorang pria yang kita sebut saja Panjul tengah mentraktir temannya karena ia baru saja naik pangkat. Padahal Panjul bisa naik pangkat gara-gara melaksanakan perintah atasannya untuk menghabisi Oh Min-jun setahun yang lalu. Dan malam ini Panjul tiba-tiba menghilang. Ternyata Panjul juga ditangkap oleh pasukan Shadow. Ia dibawa ke markas dan berhadapan dengan Doni sang ketua. Panjul kemudian mengakui bahwa ia membunuh Oh Min-jun untuk menunjukkan kesetiaan kepada bosnya. Hal itu seketika membuat Doni naik darah dan menghajar Panjul sampai mematahkan tulangnya. Kemarahan Doni itu rupanya begitu berlebihan sampai membuat anak buahnya merasa ketakutan. Dari awal mereka sepakat untuk menegakkan hukum sendiri, tapi bukan berarti menyebabkan orang lain sekarat karena hukuman tersebut. 처럼 충성하다가 문제 생기면 치마에 도망가는 새끼. 너 남아 있어. 딴 사람이랑 가. Setelah Panjul menulis surat pernyataan di depan Doni, sekarang Doni berusaha ditenangkan oleh anak buahnya yang kita panggil saja Theo. Theo kemudian bercerita kepada Doni jika mereka sudah menghilangkan nyawa seseorang, yaitu Jung-yi. Namun menurut Doni, kematian Jung-yi disebabkan oleh dirinya sendiri yang tak sanggup menampung rasa bersalahnya. Jadi sekali lagi, itu bukan kesalahan para pasukan Shadow yang menghajar orang dengan amat sadis. Sementara itu diketahui bahwa Theo ternyata adik dari Oh Yeon. Rupanya Theo adalah lulusan kampus Amerika tapi masih menganggur dan jadi benalu di rumah abangnya sendiri. Hal itu membuat Theo merasa rendah diri dan setiap hari selalu menyulut emosi Oh Yeon karena menganggap Theo adalah parasit. 야 취직을 못하면은
막노동이라도 해야 할 거야. 그렇게 내 피 빨다가 나 죽으면 이 가게 고스란히. Permasalahan itu membuat Theo berpikir bahwa dia adalah orang yang tak berguna. Padahal setiap hari Theo mengirim ratusan CV ke ratusan perusahaan, namun tidak ada satupun yang diterima. Ya, zaman sekarang cari kerjaan memang susah bro. Sekalinya diterima, bisa aja di PHK. Aduh. Dan gara-gara hal itulah Theo memutuskan bergabung dengan pasukan Shadow yang membuatnya merasa memiliki kekuatan di atas orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. 도련님 아직 시간 많아. 응? 영어도 줘. Dan kita kembali lagi dengan si Panjul yang baru pulang dari markas Shadow. Setibanya di rumah, ia langsung disambut oleh istrinya yang terkejut melihat Panjul telah babak belur. Di luar itu terlihat Oh Yeon yang mengamati Panjul untuk menelusuri dari mana Panjul bisa babak belur. Setelah mengamati si Panjul, sekarang Oh Yeon berhasil mengikuti seseorang yang dibawa ke markas Shadow. Sebut saja orang tersebut adalah Tukimin, yaitu tentara yang membantu Oh Yeon dan kawan-kawan dalam menghabisi Oh Minju. Dan sama seperti para tersangka lainnya, Tukimin enggan mengakui bahwa ia telah membunuh seseorang. Tukimin justru mempertanyakan siapa Komandan Doni, yang membuat Doni langsung menghajarnya. Akibat penyiksaan itu, Tukimin pun mengaku bahwa ia hanya menuruti perintah atasannya. Kenyataan itu membuat Doni merasa kesal karena sebagai prajurit negara, Tukimin seharusnya bisa berpikir. Bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tapi seorang tentara seharusnya juga mengetahui alasan sekaligus konsekuensi yang ia hadapi ketika menerima perintah. Karena kalau tidak, bisa saja anak atau anggota keluarga lainnya bisa mengalami hal yang sama, yaitu dibunuh oleh orang tak dikenal. 결과적으로는 좋은 뜻. 잘났다고 미쳐 날뛰지 말고. Sesaat kemudian setelah berhasil mengajar Tukimin, para pasukan Shadow pun bersiap pulang. Dari sini diketahui bahwa kelompok Shadow memang memiliki banyak kostum untuk penyamaran. Karena bagaimanapun juga mereka bukan bagian dari pemerintahan, sehingga perlu kostum yang meyakinkan untuk mengintimidasi para korbannya. Dan dari sini juga Oh Yeon mengetahui bahwa adiknya tergabung dalam kelompok tersebut. Untuk menuntaskan pengamatan tersebut, diam-diam Oh Yeon memasuki markas Shadow. Ia menemukan banyak senjata yang ternyata hanyalah senjata mainan. Oh Yeon pun menyadari bahwa di sanalah ia disiksa dan disuruh mengakui perbuatannya. Dan yang paling membuatnya geram, orang-orang itu bukanlah siapa-siapa, bukan pejabat, bukan pula orang penting. Alasan itulah yang membuat Oh Yeon ingin balas dendam. 완전 쉬운. Maka Oh Yeon segera menemui Panjul untuk mencari sekutu. Oh Yeon telah mengumpulkan banyak bukti bahwa pasukan Shadow hanyalah akal-akalan sekelompok orang yang pura-pura jadi orang penting. Bukti-bukti itu nanti bisa digunakan oleh Oh Yeon dan teman-temannya yang diajar oleh kelompok tersebut untuk melawan balik. Namun tanpa diduga, Panjul sudah patah semangat. Dia tak ingin melawan karena ia juga merasa bersalah atas perbuatannya di masa lalu. 갑자기 당한 폭력으로 정신이 파괴돼서 자학하시는 겁니다. 이세는 그 사람들한테 고문당해서 죽은 게 아니라. 선배님. Oh Yeon lantas menemui Tukimin yang frustasi berat. Malam ini Oh Yeon sengaja menunggu Tukimin yang teler karena ingin melupakan masalah hidupnya. Namun begitu Oh Yeon menyapanya, Tukimin seketika kabur karena rupanya ia masih trauma dengan penyiksaan Shadow. 도와주시는 친구 검사들 많지 않습니까? 그래도 그냥 아무것도 안 건드린다. 팀장님! 팀장님! Keesokan harinya, pasukan Shadow kembali menangkap seorang tersangka lagi bernama Jinsung. Dia adalah seorang tentara dengan jabatan tinggi, sehingga pasukan Shadow menyamar sebagai agen intel Korea. Namun rupanya penyamaran tersebut tidak berhasil karena Jinsung mengenal hampir semua intel yang ada. Tapi tetap saja, kenyataan itu tak membuat Doni menyerah. Ia tetap memaksa Jinsung untuk mengakui kejahatannya di tanggal 9 Mei setahun yang lalu. Karena mulai kehilangan kesabaran, Doni pun langsung menyetrumnya. 쓸 거야 안 쓸 거야?
Lama-kelamaan Jin Sung menyerah. Ia menulis surat pernyataan dan terang-terangan mengakui jika ia hanya disuruh oleh komandannya yang punya jabatan lebih tinggi. Akan tetapi dengan jabatan yang ia miliki, Jin Sung malah semakin petantang-petenteng karena ia yakin tidak akan kena hukuman. Hal itu seketika menyulut amarah Doni bagaikan orang psikopat. Untungnya kemarahan Doni bisa diredam oleh teman-temannya. Karena kalau Doni benar-benar menghabisi Jin Sung, maka ia tak ada bedanya dengan para penjahat tersebut. Setelah menangani Jin Sung, Doni pun mewanti-wanti temannya agar melakukan penyamaran dengan cara lebih halus supaya tidak ketahuan. Dan yang paling penting, tidak ada pengkhianatan di antara mereka yang bisa menghancurkan gerakan Shadow. 일 다 끝나고 우리 서로 모르는 사람들이야. Sebenarnya sekalipun orang-orang tersebut tergabung dengan Shadow di malam harinya, di siang harinya orang-orang ini tetaplah miskin karena tidak bekerja. Salah satu anggota Shadow yang mengenaskan adalah pria yang kita sebut saja bernama Andi. Hidupnya merana karena rumahnya digusur dan ia tak punya tempat tinggal baru. 들어가세요, 어머니. Nasib hidup Andi menjadi lebih pahit karena si pemilik lahan akan segera mengusirnya. Lokasi tersebut sebentar lagi bakal diratakan dengan tanah sehingga Andi harus cepat-cepat angkat kaki dari sana. Untuk itu Andi mendatangi Oh Yeon karena dulu ia pernah berinvestasi dalam bisnis Oh Yeon. Tapi dengan amat congkaknya Oh Yeon berkata bahwa ia telah bercerai dan mantan istrinya membawa seluruh uang tersebut. 나도 몰라. 야, 이제 그만 좀 와. 어? 아이씨. 야, 이 사기꾼 새끼야. 야, 씨발 뭐? 야, 나도 숨 좀 진짜. Sementara itu di malam harinya pasukan Shadow kembali membekuk seorang tentara yang kali ini jabatannya begitu tinggi sehingga ia tak takut dengan intimidasi yang dilakukan oleh Doni dan kawan-kawannya. Ia bahkan menantang Doni untuk menghubungi atasannya seandainya mereka merupakan organisasi resmi dari pemerintah. Maka tanpa basa-basi lagi Doni menyuruh temannya untuk menyiksa tentara tersebut dengan gas beracun. Penyiksaan itu akhirnya membuat si tentara menulis surat pernyataan jika ia memang ikut andil dalam kasus penculikan dan pembunuhan Oh Minju. Doni tentu merasa marah, apalagi ketika tentara itu tidak mau menyatakan alasannya mengapa melakukan hal tersebut. Kesombongan itu pun membuat anak buah Doni merasa kesal lalu menodongnya dengan pistol, yang seketika langsung ketahuan kalau itu cuma senjata mainan. 알루미늄 총으로 나를 쏘려고 해? 진짜 쏴봐! 딱 보면 합금인지 알루미늄인지 알아. 누군데 나한테 자백을 받으려고 그래? Tanpa diduga, Doni mengeluarkan pistol yang sudah ia simpan sejak tadi. Tentara itu pun mengira kalau pistol tersebut hanyalah senjata palsu untuk menakut-nakuti orang lain. Padahal 이들이 가짜야. tindakan nekat Doni tersebut sontak membuat semua teman-temannya terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Doni bisa menghilangkan nyawa orang. Padahal seharusnya mereka hanya menginginkan keadilan. Hal itu kontan membuat teman-teman Doni merasa ketakutan dan satu persatu meninggalkannya. Karena tiba-tiba ditinggalkan oleh teman-temannya, Doni berusaha mengajak mereka kembali bergabung. Ia bahkan mengancam akan membunuh teman-temannya itu jika mereka tidak memenuhi permintaan Doni. Namun sekarang tak ada satupun yang menurut karena menganggap Doni terlalu brutal ketika menyiksa seseorang. Di sisi lain, Doni kembali mendatangi Chun yang masih bekerja di restoran laknat itu. Dari percakapan Doni dan Chun, terlihat bahwa Chun adalah pemuda yatim piatu yang harus berjuang cari nafkah untuk dirinya sendiri. Perlawanannya terhadap Oh Yeon beberapa waktu lalu membuat Chun harus membayar ganti rugi dengan jumlah yang sangat besar. Dan itu memicu Doni untuk mengajak Chun membalaskan dendamnya terhadap orang-orang kaya yang sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. 종자를 찾아서 작사를 내야 돼. 내가 하는 일이 그거야. 저 일해야 되니까 가세요. 뭐 그럴 수도 있지. 누가 안 도와줘. 그래, 수고해. 이따 밤에 보자. Selain Chun, terlihat seorang pria yang kita sebut saja bernama Yanto. Dia terlilit utang besar karena harus mengobati istrinya yang terkena kanker. Sayang sekali, Yanto berutang kepada Oh Yeon yang langsung menyiksanya gara-gara Yanto belum bisa membayar utang.
Pada saat itulah Doni datang dan segera mengusir para rentenir termasuk Oh Yeon. Setelah itu Doni mendengarkan keluh kesah Yanto dan mengutuk pemerintah yang tak bisa menyejahterakan rakyatnya. Seandainya pemerintah menggunakan uang pajak untuk arah kebijakan yang baik, pasti orang-orang seperti Yanto ini tidak akan mengalami nasib buruk seperti ini, bro. 포기하지 말자. 흔들리지 말고 끝까지 도와줘. Peran Doni tersebut akhirnya membuat Oh Yeon menyelidikinya lebih lanjut. Pagi ini Oh Yeon berpura-pura jadi biksu dan mengikuti Doni. Ternyata selama ini Doni tinggal di tengah hutan di sebuah benteng tempat tentara bersembunyi saat perang. Oh Yeon kemudian berpura-pura minta minum kepada Doni dan memujinya karena Doni sudah baik terhadapnya. 관세한 벗을. Sementara di malam harinya, Oh Yeon merasa muak karena menurutnya Doni tidak sebaik itu. Ia bahkan menjadi dalang di balik gerakan Shadow yang telah menyiksanya sampai hampir mati. Di saat yang bersamaan, Doni menjemput teman-temannya karena ia telah menemukan sang raja terakhir, alias otak dari pembunuhan Oh Minju. Bahkan di misi terakhir ini, salah satu teman Doni kembali mengundurkan diri, sehingga kini hanya tersisa 4 orang untuk menjalankan Shadow. 떨지 마. 그냥 잡아다 패면 별거 없어. Sang raja terakhir tersebut adalah seorang pria kaya bernama Byun-go. Malam ini ia menghabiskan waktu dengan bermain golf, sementara para pasukan Shadow menunggunya dengan menjadi tukang sapu jalanan. Dalam waktu singkat, Byun-go dibawa ke markas dan Doni langsung menyuruhnya mengaku tentang pembunuhan terhadap Oh Minju di tanggal 9 Mei. Karena tanpa diduga, Oh Minju adalah anak dari Doni. Akan tetapi Byun-go justru tidak mau mengaku dan justru menyalahkan anak buahnya yang menjalankan misi tersebut. Pengakuan itu pun seketika membuat Doni marah dan langsung menyiksanya dengan sadis. Kemarahan Doni sekarang tak bisa ditahan lagi. Jelas-jelas dia berhadapan dengan pembunuh anaknya, sementara sang pembunuh masih bisa bersantai dengan hidupnya. Namun teman-teman Doni berusaha menenangkan Doni supaya tidak berubah jadi pembunuh. Ujung-ujungnya teman-teman Doni terpaksa memborgol pria itu agar tidak melakukan hal nekat yang bisa merugikan Doni sendiri. Padahal menurut Doni saat inilah waktunya mereka melawan. Pada kenyataannya pemerintah tidak mungkin peduli pada nasib rakyat kecil, dan hanya mereka sendirilah yang berjuang demi mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu pun masih dicurangi oleh orang-orang culas seperti Byun-go. 가물치 역할로서 이제 당신 역할은 끝이야. 내가 어떻게 살아야 할지 알게 됐어요. Chun yang diam-diam menguping pembicaraan itu pun merasa sangat sakit hati. Jadi begitu teman-teman Doni yang lain keluar ruangan untuk berdiskusi, Chun langsung menghabisi mereka tanpa permisi. Setelah itu ia menyelamatkan Doni. Tapi tanpa disangka-sangka kemarahan Doni sudah mereda. Ia bahkan menyuruh Chun untuk pulang. Doni pada akhirnya menerima bahwa nasibnya memang tak akan lebih baik jika ia menuntaskan dendamnya. Ia bahkan berdoa supaya Byun-go tidak mengalami hal serupa dan uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Dan disinilah plot twistnya. Ketika Doni pulang, Oh Yeon justru datang dan langsung menentang Byun-go. 감히 누구 앞에서 Namun bukannya merasa bersalah, Byun-go malah mengingatkan Oh Yeon bahwa dialah yang mencarikan pekerjaan bagus kepada Oh Yeon sampai Oh Yeon memiliki banyak uang. Tapi tetap saja gara-gara Byun-go, Oh Yeon malah bertemu dengan kelompok Shadow sehingga ia melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi Byun-go lebih dulu. Setelah itu, Oh Yeon mencari kostum tentara dan memakai masker pelindung wajah supaya identitasnya tidak dikenali. Dan keesokan paginya, Oh Yeon mencari Doni yang sedang bertaubat. Namun dengan kejinya, Oh Yeon justru menghabisi Doni sampai mati.
Dan film pun tamat. Dari film ini sudah pasti menunjukkan betapa busuknya sistem pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang cuman haus kekuasaan. Di saat rakyat kecil harus berdarah-darah untuk mencari keadilan, para pejabat malah bisa cuci tangan menggunakan uang dan wewenangnya. Padahal kalau semua status sosial dan pekerjaan itu dihilangkan, para pejabat ini tak berdaya di tangan rakyat kecil yang menegakkan keadilan. Bisa apa coba? Ayo. Dan segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.